wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan membahas tentang geolistrik. Apa sih yang dimaksud dengan geolistrik? Geolistrik merupakan salah satu metode geofisika yang bertujuan mengetahui sifat-sifat kelistrikan lapisan batuan di bawah permukaan tanah dengan cara menginjeksikan arus listrik ke dalam tanah. Geolistrik merupakan salah satu metode geofisika aktif karena arus listrik berasal dari luar sistem. Tujuan utama dari metode ini sebenarnya adalah mencari resistivitas atau tahanan jenis dari batuan. Kegunaan geolistrik. Kegunaan geolistrik yaitu 1. Mengetahui karakteristik lapisan batuan bawah permukaan. 2. Mendeteksi adanya lapisan tambang yang mempunyai kontraks resistivitas dengan lapisan batuan pada bagian atas dan bawahnya. 3. Mengetahui perkiraan kedalaman bedrock untuk pondasi bangunan. 4. Menduga adanya panas bumi atau geotermal di bawah permukaan. Selanjutnya, pengenalan alat. Untuk mengetahui sifat kelistrikan lapisan batuan di bawah permukaan tanah, maka tentu kita memerlukan sebuah alat. Alat yang diperlukan yaitu 1 unit peralatan resistivity. Alat resistivity terdapat 5 colokan, yaitu 1. Colokan elektroda 1-8, 2. Colokan elektroda 9-16, 3. Colokan VC USB, 4. Colokan power baterai 12 volt, 5. Colokan ekstensi modul. Selanjutnya, 16 buah gulungan kabel. Terdiri dari 8 kabel elektroda berwarna hitam dan 8 kabel elektroda berwarna biru. Selanjutnya, 16 buah patok. Patok digunakan sebagai media dalam pengambilan data pengukuran. Selanjutnya, 16 buah kabel penghubung elektroda. Kabel penghubung digunakan untuk menyambungkan ke alat resistivity dan pemasangan disesuaikan dengan warna kabel elektroda. Selanjutnya, aki. Aki digunakan sebagai sumber tegangan. Di sini kita menggunakan 2 aki, di mana dilakukan pemasangan kabel negatif terdahulu. Selanjutnya, 1 unit laptop. 1 unit laptop lengkap dengan perangkat lunak software REST-2 div. Selanjutnya, roll meter. Roll meter digunakan untuk mengukur jarak lintas dan spasi jarak antar elektroda. Selanjutnya, GPS atau kompas. GPS digunakan untuk mengetahui posisi titik pengukuran. Selanjutnya, palu. Palu digunakan untuk membuat patok pada masing-masing titik pengukuran. Di lapangan, ada beberapa syarat dalam melakukan pengukuran. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, usahakan wilayah yang diukur kemiringannya tidak lebih dari 5 derajat. Jika lebih atau kurang dari 5 derajat, hasilnya tidak akan akurat. Yang kedua, diusahakan tidak sejajar dengan tiang listrik. Jika ada tiang listrik sejajar, kita mengambil arah memotong tiang listrik yang sejajar. Nah, selanjutnya yang ketiga, diusahakan wilayah yang ingin diukur sedikit cekungannya. Jika banyak cekungan di bawah tanah seperti di lahan kars,
maka nilai datanya akan banyak yang error, karena alat akan tetap membaca data walaupun ada data yang kosong, sehingga menyebabkan datanya rancu. Yang keempat, setelah diketahui wilayah yang akan diukur, yang harus dilakukan adalah menentukan posisi. Menentukan posisi dengan menggunakan GPS sebagai titik pertama. Usahakan ada koordinatnya. Jika ingin lebih akurat, maka berikan koordinat di setiap patok. Nah, yang terakhir, setelah itu shoot arah yang mau diukur. Ukur berapa derajat arahnya. Kemudian pasang patok searah dengan itu. Misalkan kita mendapatkan 256 derajat, maka pasang patok searah dengan 256 derajat. Usahakan lintasannya garis lurus. Itulah beberapa syarat-syarat melakukan pengukuran geolistrik di lapangan. Karena kita sudah pasang semua potoknya, maka langkah selanjutnya itu kita pasang elektrodanya atau kita bentangkan kabelnya. Yang untuk di sini kan ada dua warna kabel, ada yang biru dan ada yang hitam. Ya, kan di sini elektrodanya itu dari 1 sampai 16. Di sini ada dua kabel. Untuk elektroda 1 sampai 8 itu saya pasang yang warna biru. Ya, ini merupakan celokan untuk menghubungkan elektrodanya. Dan setelah itu kita bentangkan kabelnya mulai dari angka 1 sampai 16. Mungkin bisa diambil kabelnya. Kita pasang kabelnya sesuai dengan angkanya. Kan di sini sudah dipasang semua label semua mengenai angka-angkanya toh. Jadi kita kan ini elektroda 8, kita pasang di 8. Nih. Oke. Kita pasang ke patoknya. Nah, kita hubungkan ke patoknya. Kita lanjut untuk elektroda 9 sampai 16. Cara pemasangannya yaitu mengaitkan elektroda ke patok supaya menghantarkan listrik. Karena seluruh elektroda sudah terpasang, maka selanjutnya kita pasang kabel yang menghubungkan ini ke laptop. Ya, di sini kan ada khusus colokannya untuk ke laptop, ada namanya di sini USB. Nah, kita hubungkan ke laptop. Ya. Ya, ketika sudah terhubung ke laptop, sudah itu kita pasang aki supaya ini alat jalan. Kita gunakan 2 aki. Ini aki tidak boleh langsung bersentuhan dengan tanah, karena nanti aliran listriknya terganggu. Jadi itu kita pasang akinya. Kita lihat ini, ada sini power battery untuk kabel yang menghubungkan aki. Yang pertama kita pasang dulu itu yaitu yang negatif. Ya, kita pasang dulu yang negatif ya.
negatif dulu baru positif. Ya, sekarang akinya sudah terpasang, maka kita buka di sini softwarenya untuk melihat hasil perekamannya. Ya sudah, itu kita masuk ke software untuk melihat di layar perekamannya. Namanya itu GeoRes. Kita masuk di aplikasi, terus kita perhatikan di sini GeoRes header phone. Ketika tidak terhubung, namanya GeoRes mission, artinya tidak terhubung. Kalau GeoRes hardware phone, artinya ini sudah terhubung. Selanjutnya kita cek baterai untuk mengetahui kapasitas baterainya. Ya, untuk baterainya itu ada 12 volt, ya berarti oke. Selanjutnya kita di probe test. Ya, kita ini dari patok 1 sampai patok 16. Ini probe test untuk mengetahui apakah patoknya ini terhubung semua atau tidak elektrodanya. Ya, kita start. Selanjutnya pengolahan data. Pertama-tama kita cari terlebih dahulu tempat filenya. Nah, datanya ini dalam bentuk dua file, yaitu satunya DAT dan yang satunya teks dokumen. Kita buka dulu yang DAT-nya, klik file DAT-nya, kemudian klik open with. Langsung saja pilih open with, kemudian pilih select the program from a list, lalu klik OK. Setelah itu kita pilih notepad. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Langsung saja kita maximize tampilannya. Di sini kita dapat melihat berbagai macam angka. Nah, saya akan menjelaskan maksud dari angka-angka tersebut. Tulisan yang paling di atas adalah judulnya. Yang 5-nya ini adalah spasi elektroda atau jarak per patok. Di bawahnya lagi yaitu angka 7 ini adalah kode metode. Kalau Wenner dia tuh kodenya 1, kalau Schlumberger dia tuh kodenya 7. Di bawahnya lagi ada 49. 49 ini merupakan jumlah datanya. Kemudian kita dapat melihat setelah angka 49 ada angka 1 dan 0. 1 dan 0 ini hanya merupakan kode. Kemudian kita dapat melihat di sini ada 4 baris. Baris pertama adalah titik tengahnya. Baris yang kedua yang tertulis angka 5 ini adalah spasi elektroda atau jarak antar patok. Dan yang baris keempat merupakan nilai resistivitasnya. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita bisa melihat ada 4 angka 0 di belakang datanya ini semua. Nah, 4 angka 0 ini hanya kode saja. Selanjutnya kita akan membuka data yang berbentuk teks dokumen. Nah, langsung saja kita klik 2 kali filenya. Lalu akan nampak tampilan seperti ini. Ini kita dapat melihat ada beberapa baris. Baris pertama dimulai dari datum, kemudian date, kemudian axis, A, M, N, dan seterusnya. Untuk mengolah datanya kita menggunakan aplikasi RestunDiff. Jadi kita langsung saja buka aplikasi RestunDiff. Kalau muncul jendela sistem resource seperti yang ini, kita bisa langsung klik OK. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, maka kita bisa langsung masuk ke langkah-langkah pengolahan datanya. Pertama-tama pilih file, kemudian pilih read data file,
Ini untuk memasukkan data kalian ke aplikasi. Jadi pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mencari filenya terlebih dahulu. Setelah mendapatkan filenya, kita langsung klik filenya, kemudian klik open. Langsung pilih OK kalau muncul message seperti ini. Langkah selanjutnya adalah klik inversion pada bagian atas, kemudian klik leave square inversion. Kemudian akan nampak jendela seperti ini. Langsung kita klik save pada jendelanya. Kemudian akan nampak tampilan seperti ini, seperti yang kalian lihat sekarang. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa RMS error datanya ini masih tinggi, yaitu 62,5%. Karena RMS errornya masih tinggi, maka kita akan menurunkan RMS errornya dengan cara pilih edit pada sudut kiri atas, kemudian klik exterminate bad datum points. Perhatikan baik-baik garisnya. Seharusnya kalau datumnya bagus, hasilnya akan datar. Tapi karena ada data error pada bagian awal, maka ada titik yang keluar jalur. Nah, untuk memperbaiki datanya, yang harus kita lakukan adalah klik titik yang menurut kita rusak sampai titiknya berubah warna dari hitam ke warna merah. Klik semua titik yang rusak yang menurut kalian harus diperbaiki. Kalau sudah selesai semua, langkah selanjutnya adalah pilih exit. Lalu pilih quit edit window. Kalau muncul tampilan remove datum points, pilih yes, kemudian klik OK, lalu klik OK lagi. Kemudian simpan data yang telah diperbaiki tadi. Caranya yaitu dengan mengetik nama filenya terlebih dahulu. Oke, sudah itu kita pilih save. Kalau muncul message lagi, kita bisa langsung pilih OK. Kalau muncul message lagi, kita bisa langsung pilih OK. Langkah selanjutnya adalah membuka data yang telah diperbaiki tadi dengan cara pilih filenya, lalu klik open. Setelah itu, pilih kembali inversion pada sudut kiri atas, lalu klik leave square inversion. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kita bisa melihat bahwa RMS errornya sudah turun dari 62,5% menjadi 39,1%. Untuk melihat bad datum poinnya, klik edit, kemudian klik exterminate bad datum points. Nah, di sini bisa kita lihat garisnya sudah datar dan ini berarti datumnya sudah bagus. Selanjutnya adalah analisis data. Untuk bisa interpretasi, harus disesuaikan dengan geologi setempat. Jadi, ambil peta geologi, kemudian perhatikan jenis batuan yang ada di lokasi itu. Hasil pengukuran data geolistrik menunjukkan besarnya nilai resistivitas sebesar 2,13 sampai 214 ohm. Dengan mencocokkan hasil inversi tersebut dengan tabel yang ini, maka dapat diketahui jenis lapisan tanah berdasarkan nilai resistivitas semuanya. Untuk nilai resistivitas sebesar 2,13 ohm diperkirakan merupakan lapisan di mana terkandung batu gamping yang mengandung air asin, di mana nilai resistivitasnya relatif kecil.
Untuk nilai resistivitas sebesar 4,12 sampai 15,4 ohm diperkirakan merupakan lapisan yang berupa pasir yang bercampur dengan lempung yang ditunjukkan dengan warna biru tua. Untuk nilai resistivitas sebesar 19,7 sampai 57,3 ohm diperkirakan merupakan lapisan yang terdiri dari andesit. Dan yang terakhir, untuk nilai resistivitas sebesar 111 sampai 214 ohm merupakan lapisan yang terdiri dari pasir yang mengandung air tanah yang ditunjukkan oleh warna merah. Nah, semakin tinggi nilai resistivitasnya, berarti batuan itu semakin sulit menghantarkan listrik. Biasanya yang nilai resistivitasnya 1000-an ke atas, misalnya batuan beku. Nah, yang itu merupakan batuan yang sulit menghantarkan listrik. Dari tabel ini, kita dapat melihat bahwa air asin memiliki nilai resistivitas lebih rendah daripada air tanah. Karena kalau air asin itu nilai resistivitasnya 0,2 ohm, sedangkan kalau air tanah nilai resistivitasnya 0,5 sampai 300 ohm. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dari hasil pengukuran geolistrik memberikan gambaran mengenai struktur lapisan tanah yang ada di bilik-bilik Kabupaten Goa. Besarnya nilai resistivitas sebesar 2,13 sampai 214 ohm. Dari hasil analisis diperoleh bahwa struktur lapisan tanah di bilik-bilik terdiri atas batu gamping yang mengandung air asin di mana nilai resistivitasnya relatif kecil. Selain itu juga terdapat lapisan yang berupa pasir yang bercampur dengan lempung. Terdapat juga lapisan andesit dan lapisan yang berupa pasir yang mengandung air tanah.